Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunita di Al-Wafi Channel. Kali ini kita akan membahas tentang model dan metode pembelajaran dan konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita sekalian dalam mencari ilmu Allah. Baiklah teman-teman sekalian, apa yang Anda ketahui tentang metode, pendekatan, model, teknik, dan strategi pembelajaran? Yang pertama adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu pola interaksi antara guru dengan siswa yang di dalamnya terdapat strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran. Bagi contoh, pendekatan yang berbasis pada guru disebut sebagai teacher center dan pendekatan yang berbasis pada siswa disebut dengan student center. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah teknik. Teknik adalah cara mengajar guru untuk mengimplementasikan metode pembelajaran. Jadi antara metode dengan teknik saling berkaitan. Teknik itu untuk mengimplementasikan metodenya. Selanjutnya, strategi. Strategi pembelajaran adalah rancangan sistem pembelajaran. Antara model, metode, pendekatan, teknik, dan strategi ini tidak dapat dipisahkan. Ini adalah gambaran tentang model pembelajaran, di mana model pembelajaran adalah suatu kerangka yang paling luar dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik, di mana pendekatan itu ada di dalam model, strategi juga terdapat di dalam model, begitu juga metode dan teknik. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita masuk kepada contoh penerapan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi, metode, dan juga teknik pembelajaran. Dari sisi sebelah kiri kita lihat bahwasanya pendekatan pembelajaran yang berbasis kepada student center atau berbasis kepada siswa. Contoh model pembelajaran yang digunakan di sini adalah inquiry atau discovery. Kemudian strategi pembelajarannya adalah siswa lebih aktif. Ketika dalam proses pembelajarannya, maka guru akan melaksanakan kegiatan pengorganisasian konten ataupun tujuan. Kemudian menggunakan metode untuk menyampaikan materinya. Ketika guru menggunakan metode untuk menyampaikan materi, maka guru tersebut akan menggunakan teknik pembelajaran dan media pembelajaran. Saya ambil sebuah contoh dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis pendekatan kepada student center dan metode yang digunakan adalah sebagai contoh misalnya menggunakan metode jigsaw. Maka guru tersebut akan menerapkan teknik seperti apa yang akan digunakan ketika dia akan menggunakan metode jigsaw. Misalkan membagi siswa ke dalam 5 kelompok, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai dengan metode yang ada di dalam pengembangan metode jigsaw. Kemudian media yang akan digunakan apa? Sebagai contoh misalkan menggunakan media e-book. Selanjutnya adalah manajemen kelasnya akan seperti apa, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil belajarnya. Kita akan coba lihat pendekatan pembelajaran teacher center, pendekatan yang berbasis pada guru. Dan yang berbasis pada teacher center learning disebut dengan expository, di mana siswanya lebih pasif, guru yang akan lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, seperti biasa, guru akan melakukan pengorganisasian konten atau tujuan, kemudian menerapkan metode untuk menyampaikan suatu materi. Sebagai contoh, misalkan guru tersebut akan menggunakan metode pembelajaran yaitu metode ceramah, karena di sini gurunya yang harus lebih aktif. Nah, guru tersebut maka dalam melaksanakan
metodenya, yaitu metode ceramah, maka dia menerapkan teknik, misalkan guru tersebut akan berdiri di depan siswanya ataupun sebaliknya di tengah ke belakang sambil melakukan metode ceramah. Medianya apa? Bisa dengan menggunakan gambar atau misalkan dengan menggunakan buku dan lain sebagainya. Selanjutnya, guru akan melaksanakan manajemen kelas dan yang terakhir evaluasi. Macam-macam model pembelajaran untuk kurikulum 2013. Apa sih? Yang pertama ada inquiry. Yang kedua discovery. Selanjutnya PBL, PJBL, CTL, STEM, dan TPACK. Apa itu model pembelajaran inquiry? Model pembelajaran inquiry adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran untuk menekankan proses penyelidikan. Jadi berbasis penyelidikan, di mana siswa lebih aktif untuk menyelidiki suatu kasus yang bersifat ilmiah. Kemudian discovery. Model pembelajaran discovery dengan konsep yaitu berbasis penemuan, ya. Jadi di sini ciri-cirinya adalah siswa melakukan eksplorasi pemecahan masalah, bisa dengan menciptakan atau menggeneralisasikan pengetahuannya, berpusat pada siswa tentunya. Kemudian problem based learning atau PBL. PBL adalah suatu kegiatan atau model pembelajaran yang berbasis pada penyelesaian masalah, di mana di sini siswa juga harus lebih aktif. Selanjutnya adalah PJBL atau project based learning, menghasilkan suatu project atau menyelesaikan suatu project, di mana akan menghasilkan suatu produk tertentu. CTL itu adalah pembelajaran dengan model yang berbasis realitas atau kehidupan nyata. Selanjutnya adalah STEM. STEM itu adalah model pembelajaran yang berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematika. Selanjutnya TPACK, berbasis pada teknologi, pedagogi, dan pengetahuan. Kita masuk ke sintak model pembelajaran inquiry, discovery, PBL, dan PJBL. Ini adalah masing-masing sintak dari pembelajaran yang bisa kita lihat. Dari inquiry, sintak model pembelajaran inquiry yang berbasis pada penyelidikan, di mana yang pertama adalah orientasi pada masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat mengolah data, yang kelima menguji hipotesis, yang kelima merumuskan kesimpulan. Selanjutnya discovery, pembelajaran dengan model berbasis penemuan. Yang pertama sintaknya adalah pemberian stimulus, yang kedua melakukan identifikasi masalah, yang ketiga mencari data, yang keempat mengolah data, yang kelima verifikasi atau pembuktian, yang keenam kesimpulan. Kemudian PBL, pembelajaran berbasis masalah dengan sintak model pembelajarannya. Yang pertama orientasi pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa, yang ketiga penyelidikan, yang keempat menyajikan data, yang kelima melakukan analisis, dan yang keenam evaluasi. Selanjutnya adalah PJBL atau pembelajaran berbasis proyek, di mana sintak model pembelajarannya yang pertama menentukan proyek, pasti menentukan proyek karena dia berbasis proyek. Yang kedua merencanakan langkah penyelesaian proyeknya. Selanjutnya yang ketiga menyusun jadwal. Yang keempat, menyelesaikan atau melaksanakan proyek sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Yang kelima, menyusun laporan. Yang keenam, evaluasi hasil. Jadi untuk teman-teman sekalian, ketika kita sulit untuk menghafal antara sintak model pembelajaran inquiry, discovery, dan PBL, maka kita harus punya trik khusus agar kita bisa dengan mudah menghafal atau memahami bahwa ini termasuk inquiry, discovery, atau PBL, karena dari masing-masing sintak model pembelajaran ini memiliki kesamaan rata-rata, di mana
antara inquiry dengan PBL itu sama-sama, yang pertama orientasi pada masalah, tapi perbedaannya yang kedua adalah kalau inquiry itu yang kedua merumuskan hipotesis, sementara PBL langkah yang kedua adalah mengorganisasikan siswa, yaitu membimbing siswa untuk berkelompok. Kemudian perbedaan antara inquiry, discovery, dan PBL itu kalau discovery langkah yang pertama adalah pemberian stimulus. Nah, ini pasti akan menjadi suatu ciri atau tanda dari pembelajaran discovery. Kalau PJBL tentunya kita tahu ya, menentukan proyek itu langkah pertamanya. Pasti berkaitan dengan proyek kalau PJBL. Nah, sintak model pembelajaran selanjutnya adalah CTL, STEM, dan TPAJK. CTL atau pembelajaran dengan model contextual technique learning berbasis pada kejadian nyata. Di sini yang pertama adalah modeling. Modeling di sini adalah pemusatan perhatian siswa. Kemudian yang kedua adalah question atau melakukan bimbingan eksplorasi. Kemudian yang ketiga adalah learning community atau membagi siswa kepada kelompok. Kemudian mengidentifikasi, investigasi, dan menemukan. Selanjutnya yang kelima adalah siswa mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya. Yang keenam, refleksi dan penilaian. Selanjutnya, sintak model pembelajaran STEM. STEM di sini berbasis pada sains, teknologi, engineering, dan matematika, di mana sintak model pembelajarannya yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua mendesain pemecahan masalah, yang ketiga menciptakan dan mengembangkan model, kemudian yang keempat memakai model, yang kelima evaluasi, dan yang keenam komunikasi dan refleksi. Yang dimaksud dengan menciptakan pengembangan model di sini adalah ketika menitik beratkan pada sains dan teknologi, maka modelnya adalah pengembangan sainsnya atau pengembangan teknologinya. Begitu juga dalam penerapan pemakaian modelnya. Selanjutnya TPAJK atau teknologi pedagogik. Di sini adalah sintak model pembelajarannya yang pertama adalah observasi atau pengamatan, kemudian yang kedua menanya, yang ketiga eksperimen. Eksperimen di sini biasanya siswa diberikan kesempatan untuk mencari informasi atau mengolah informasi itu melalui internet biasanya. Kemudian yang kelima adalah verifikasi. Bagaimana cara memilih model pembelajaran? Maka kita harus memahami dimensi pengetahuan dan dimensi keterampilannya. Ketika kita sudah menyesuaikan antara dimensi pengetahuan dan keterampilannya, maka kita akan menemukan cara yang tepat untuk memilih model pembelajaran. Untuk model pembelajaran dengan dimensi pengetahuan berupa faktual, di sini maka dimensi keterampilannya apabila abstrak dan konkret ini sama, bisa menggunakan model pembelajaran discovery learning. Apa yang dimaksud dengan dimensi pengetahuan faktual? Dimensi pengetahuan faktual itu bisa seperti contohnya mengenai terminologi sesuatu, misalkan nama tempat, istilah-istilah begitu. Bagi contoh yang dimaksud dengan dimensi pengetahuan faktual itu misalkan tentang nama-nama nabi, kemudian tempat turunnya surah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dimensi pengetahuan konseptual, di mana dalam dimensi pengetahuan konseptual itu contohnya adalah mengenai teori-teori, kemudian pengertian-pengertian. Misalkan apa yang dimaksud dengan iman, atau kemudian apa yang dimaksud dengan nabi, apa yang dimaksud dengan rasul, seperti itu. Selanjutnya adalah prosedural. Dimensi pengetahuan prosedural di sini adalah tentang langkah-langkah atau prosedur-prosedur tertentu, misalnya tentang cara wudhu, tata cara sholat. Ya, selanjutnya dimensi pengetahuan metakognitif. Dimensi pengetahuan metakognitif di sini adalah tentang bagaimana siswa tersebut dapat menyusun strategi untuk mengambil sebuah tindakan. Sebagai contoh, misalnya seperti ini.
Ketika seorang siswa sudah memahami apa arti dari beriman, maka dalam dimensi pengetahuan berupa metakognitif, maka dia akan berpikir bagaimana caranya melaksanakan perwujudan sebagai orang yang beriman, bagaimana meneladani kisah keteladanan para rasul, bagaimana meneladani kisah keteladanan para sahabat-sahabat rasul, dan lain sebagainya. Kemudian apabila dimensi pengetahuan berupa faktual, maka dimensi keterampilan yang berbentuk abstrak, maka yang dipilih adalah discovery learning. Selanjutnya, untuk dimensi keterampilan yang konkret, itu bisa discovery learning juga. Begitu juga dengan konseptual. Nah, bedanya dengan prosedural, maka bisa memasukkan problem based learning, dan begitu juga untuk metakognitif. Dimensi pengetahuan metakognitif, maka dimensi keterampilannya berupa abstrak maupun konkret bisa menggunakan discovery learning, problem based learning, atau project based learning. Kita masuk ke metode pembelajaran. Satu cara tadi ya, cara yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ada jigsaw, cooperative script, NHT atau number head together, examples non-examples, kemudian picture and pictures, mind mapping, ceramah, diskusi, drill, demonstrasi, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran agar terciptanya suatu tujuan pembelajaran, maka diperlukan yang pertama, melihat tujuan pembelajarannya, kemudian materi pembelajarannya, selanjutnya karakteristik siswanya, selanjutnya karakteristik gurunya, media. Medianya di sini berkaitan juga dengan sarana prasarana, apakah memadai atau tidak. Ketika kita ingin menggunakan media tertentu tapi sarana prasarananya tidak mendukung, maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan untuk melaksanakan metode yang dipilih. Kemudian faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi. Selanjutnya kita masuk ke konsep pembelajaran kurikulum 2013. Konsep pembelajaran tentang kurikulum 2013 di sini diatur dalam sebuah regulasi, yaitu Permendikbud nomor 81A tahun 2013 yang kemudian diperbarui dengan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa modul PPG yang saat ini kita gunakan itu masih menggunakan pemahaman tentang konsep pembelajaran kurikulum 2013. Sementara sebenarnya kita saat ini sudah hampir memasuki kurikulum Merdeka Belajar. Tapi tidak masalah, hal ini tetap kita pelajari karena sesuai dengan modul yang kita pelajari saat ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke analisis keterkaitan SKL, KI, dan KD. Yang pertama adalah SKL. SKL itu memiliki arti standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua adalah KI, kompetensi inti, kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. KI adalah komponen penilaian yang mewujudkan isi dari SKL. KI 1 itu berupa kompetensi spiritual, KI 2 berupa kompetensi sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan. Selanjutnya yang ketiga adalah KD. KD itu adalah kepanjangan dari kompetensi dasar, acuan daripada untuk mencapai KI. Selanjutnya, dalam KD untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran maka diperlukan adanya indikator. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah suatu tanda di mana apabila kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik, maka IPK yang digunakan itu dapat digunakan untuk mengukur KD-nya. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajarannya, di mana di dalamnya ada silabus, ada RPP, dan memperhatikan sumber belajar, alokasi waktu, dan materi pokok. Selanjutnya yang kelima adalah penilaian. Dari penilaian disinilah nanti bisa kita gunakan hasil analisisnya apakah sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diminta dalam kurikulum 2013.
Selanjutnya, bagaimana menentukan indikator capaian kompetensi? Untuk menentukan indikator capaian kompetensi, nah dalam pengetahuan faktual itu hanya berupa mengingat dan memahami saja. Untuk pengetahuan konseptual, dimensi pengetahuan konseptual masih sama dengan dimensi pengetahuan faktual, yaitu mengingat dan memahami. Selanjutnya, untuk dimensi pengetahuan prosedural, maka dibutuhkan penerapan. Nah, untuk metakognitif membutuhkan seluruh dari dimensi pengetahuan berupa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Langkah-langkah pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama adalah perencanaan, berisi silabus dan juga RPP. Di dalamnya nanti juga ada protap, prosem, KKM, dan lainnya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya ada penutup. Nah, penutup di sini adalah berisi kesimpulan, refleksi, penguatan, dan program tindak lanjut. Apa saja unsur-unsur dalam silabus dan RPP? Nah, komponen silabus itu terdiri dari yang pertama identitas sekolah, identitas mapel, KI, KD, indikator, kemudian materi pokok dan sumber belajar. Sementara dalam komponen RPP lebih banyak lagi. Ada identitas sekolah, identitas mapel, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, KI, KD, IPK. Ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini harus mencakup A, B, C, dan D. A-nya itu apa? A-nya adalah audiens. Audiensnya itu siapa? Pasti adalah siswa. B-nya behavior. Perilaku apa yang diharapkan? Condition. Condition di situ adalah kondisi seperti apa setelah siswa belajar. Kemudian degree itu adalah harapan dari setelah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah materi pokok, kemudian metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Sementara untuk komponen RPP yang terbaru itu sudah ada regulasinya, di mana yang dibutuhkan hanya adanya tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Nah, ada perubahan dalam kurikulum 2013. Teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa tentang perubahan kurikulum 2013 ini tahun lalu masuk sebagai salah satu soalnya UP, ya. Ada apa saja yang termasuk dalam perubahan kurikulum 2013 atau disebut sebagai kurikulum 2013 revisi. Yang pertama yang perlu diingat oleh teman-teman adalah namanya. Nama dari kurikulum 2013 sekarang berubah menjadi K13 revisi atau kurikulum 2013 revisi. Kemudian penilaiannya, KI1 dan KI2 itu sudah tidak difokuskan lagi kecuali untuk mata pelajaran PAI dan PPKN. Kemudian yang ketiga, apabila ada dua nilai praktek, maka yang diambil adalah nilai tertinggi. Selanjutnya 5M, pendekatan saintifik itu tidak harus berurutan. Bisa juga yang pertama mengkomunikasikan dulu, baru mengamati. Nah, seperti itu ya. Atau misalkan mau mengolah data dulu, baru mengamati, kemudian baru menanya, dan kemudian baru mengkomunikasikan juga tidak bermasalah. Yang penting pendekatannya tetap saintifik, tapi tidak harus berurutan. Kemudian ada perubahan istilahnya. UH menjadi PH. UH itu adalah ulangan harian, berubah menjadi penilaian harian. UAS atau ujian akhir semester itu berubah menjadi PAS, penilaian akhir semester. Dan kegiatan PTS atau penilaian tengah semester itu ditiadakan, atau UTS itu ditiadakan lagi dalam kurikulum 2013 revisi. Selanjutnya RPP itu hanya memuat tujuan, langkah-langkah, dan juga asesmen. Jadi ada 3. Kemudian skala penilaiannya berubah menjadi dari skala 1 sampai dengan 100. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.